Selamat malam, shalom. Shalom. Patut kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setianya senantiasa nyata bagi kita sekalian. Dan pada malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga yang dilaksanakan secara live streaming, yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini adalah keluarga Raimundus Maham. Dan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Baiklah semua keluarga, kita akan mulai ibadah kita pada malam ini. Mari kita tinggalkan semua kesibukan kita dan kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang tulus ikhlas, dengan penuh kerendahan hati, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya. Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya.
Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Di hatiku ya Yesus. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Allah, kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai kami semua. Semoga kami boleh menyatakan persekutuan beribadah ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar boleh menjadi bagian kami untuk senantiasa menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami. Bagaimana dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Raimundus Mahan yang boleh menjadi tuan rumah ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya keluarga boleh mempersiapkan diri dalam rangka menyatakan persekutuan penyembahan kepada Allah lewat ibadah live streaming. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan firman-Mu, dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-25 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing.
seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini..." Oh salah. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari keseluruhan bacaan kita, saya beri sebuah tema perenungan kita bersama yang berbunyi, Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memelihara hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, semua orang pasti akan mengatakan bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai akan kehidupan ini. Sebab jika manusia melihat dirinya, siapa dirinya, maka manusia akan berkata bahwa pada diri manusia tidak ada kuasa yang bisa mengatur segala jalan kehidupannya. Hanyalah kuasa yang di dalam Allah yang bagi kita percaya Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi yang akan menyertai dan memelihara kehidupan manusia itu. Dan tentu cara Tuhan memelihara hidup manusia bagi setiap manusia berbeda-beda cara Allah mengasihinya. Dan berbeda-beda juga bagaimana Allah menyatakan penyertaannya, memberi berkatnya bagi setiap umat manusia.
Pertanyaan yang perlu menjadi perenungan ialah, seberapa dalam penghayatan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hidup keseharian kita? Dan apakah kita masih yakin bahwa semua yang kita makan dan minum sampai hari ini adalah manna pemberian daripada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau bacaan kita hari ini berbicara tentang selama 40 tahun Tuhan memelihara umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Salah satu tanda pemeliharaan Tuhan itu dikisahkan bahwa Tuhan nyatakan melalui pemberian manna sebagai makanan pokok umat Israel sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, ayat 35. Saudara-saudara, melalui Musa Tuhan memerintahkan umat Israel untuk memungut manna 1 gomer setiap hari selama 5 hari. 1 gomer itu sama dengan 3,6 kilogram. Dan 2 kali lipat pada hari ke-6 bagi umat Israel diberi kesempatan untuk memungut manna untuk keperluan pada hari Sabat. Karena mengapa saudara-saudara? Karena pada hari Sabat manna tidak turun. Allah menyediakan manna selama 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 tidak. Sebab Tuhan mau mengajar umat Israel untuk tunduk kepada perintah Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Allah menyediakan manna sebagai bukti bahwa Allah sungguh memelihara kehidupan umatnya, yaitu umat Israel, umat pilihannya. Agar manusia mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Allah yang menyuruh umat Israel keluar dari tanah Mesir dalam kepemimpinan Musa. Ternyata Allah juga yang memberi sebuah kebutuhan yang mereka akan gunakan dalam perjalanan itu. Namun kadang-kadang umat manusia, yaitu umat Israel, dalam perjalanan itu ketika mereka mendapatkan tantangan dan pergumulan, misalnya apa yang akan mereka pakai, akan mereka makan, minum, pada saat itu tidak ada, disitulah mereka bersungut-sungut. Tetapi dalam kenyataannya, kuasa dan kasih Tuhan terus hadir dalam perjalanan kehidupan umat Israel sampai kepada tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan.
Di sini kita mau menyaksikan saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel dalam perjalanannya itu. Dan Tuhan juga menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka dalam perjalanan itu. Saudara-saudara, amanat firman Tuhan yang kita baca hari ini juga berlaku bagi umat percaya pada masa kini. Mau mengingatkan kita semua bahwa pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Ketika manna menjadi makanan pokok umat Israel dalam pengembaraannya, Tuhan menyediakan bagi mereka. Maka dalam menjalani hidup kita masa kini dan masa yang akan datang, hendaknya kita percaya bahwa manna yang sama pun kita alami dalam berbagai bentuk kehidupan, itu sebagai simbol pemeliharaan Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita. Sehingga sebagai respon dan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan itu ialah, maka kita pun dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyatakan kebaikan Tuhan itu sebagai respon kita akan apa yang kita alami, yang kita terima, dan yang kita jalani dalam hidup ini. Karena itu, marilah kita memberi hidup ini untuk tunduk kepada perintahnya. Dan kita meyakini bahwa Dia memelihara hidup kita. Dalam kuasa dan kasih Yesus, Dia adalah Immanuel yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta yang datang di tengah-tengah persekutuan kita pada malam ini, yang mengingatkan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah yang memelihara kita dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita untuk pelayanan Tuhan. Firman Tuhan yang datang di tengah-tengah persekutuan kita pada malam ini dari Mazmur 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Kita mempersiapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah
dipimpin oleh Bapak Pendeta, doa Bapa kami dan persembahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di tengah-tengah persekutuan penyembahan kami saat ini, kami diberi waktu yang begitu indah. Kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya penyembahan kami ini berkenan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami, yang mau mengingatkan kami bahwa sungguh Tuhan memelihara hidup kami. Tak sedetik pun perjalanan hidup ini tanpa kendali kuasa dan kasih Allah. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan. Di saat ini juga kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan yang telah kami beri. Semoga diberkati untuk persembahan kami. Dan diberkati yang masih ada pada kami semua. Semoga Bapa, kami pergunakan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Di saat ini dalam ibadah keluarga, kami bersama-sama berdoa buat keluarga Raimundus Mahan yang menjadi keluarga terjadwal dalam ibadah keluarga Jemaat Masale pada saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Raimundus dan istri dalam pekerjaan dan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga dan juga pekerjaan, usaha, kegiatan yang mereka kerjakan dan lakukan. Semoga keluarga Bapak Raimundus Mahan tetap merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Kami berdoa buat anak-anak dalam pendidikan, seperti Elsie, Selvi, dan Frankie. Kiranya apa yang mereka cita-citakan Tuhan wujud nyatakan dan beri mereka kesabaran. Begitu juga anak Egi dalam pendidikan yang ada di Flores bersama dengan kakek nenek. Diberkati dalam kehidupannya. Dalam proses pendidikan yang dia lalui, semoga Tuhan terus menuntun dia, sehingga apa yang menjadi dambaan keluarga, dapat terwujud karena Tuhan yang memberi. Berkati orang tua yang ada di Flores, agar tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan juga dalam pekerjaannya sehari-hari. Begitu juga orang tua yang ada di Makassar, saudara-saudara dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Bapa, Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat kakak Desi dan Herman yang lagi berduka cita oleh karena ibu dari Herman P. yang meninggal dunia di Masamba. Kiranya penghiburan yang sejati yang bersumber dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi keluarga yang berduka cita ini. Semoga melihat peristiwa duka cita itu sebagai sesuatu jalan yang kami harus tempuh untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebab di balik kematian kami akan bangkit
dan menikmati kehidupan di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu yang tidak kami sebut satu persatu, rencana-rencana keluarga dari keluarga Bapak Raimundus Mahan, Tuhan Engkau mendahului dan memberkati. Di saat ini Bapak kami berdoa buat jemaat Tuhan di Jemaat Masale ini dalam berbagai keadaan, dalam berbagai hal yang dialami dan dilalui. Tuhan memberkati secara khusus yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang berobat jalan. Kiranya atas pemeliharaan Tuhan mereka disembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Begitu juga Bapa, kami bersama-sama mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berduka cita, dihiburkan dan dikuatkan lewat peristiwa duka cita itu. Jemaat Tuhan yang bergumul karena kebutuhan hidup dan karena berbagai hal-hal lain. Kiranya Tuhan yang menyatakannya dalam kehidupan ini. Apa yang mereka butuhkan. Yang bersyukur karena berbagai hal diberkati syukur dan sukacita dari jemaat-Mu. Lewat pertambahan usia, lewat kesembuhan dari penyakit dan berkat-berkat lain yang diterima. Berkati kehidupan kami semua Bapa yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini. Baik sebagai liturgis, pemusik, multimedia. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami ini tetap aman dan kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan semua warga masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ini doa kami Bapa, yang kami yakini dan yang kami percayai bahwa Engkau Tuhan mendengarkan doa kami dan Engkau pasti akan mengabulkannya menurut waktu-Mu. Dan semuanya ini kami minta, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Kaulah gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, Tuntun kami domba-Mu, bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Saudara-saudara, pergilah kamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Atas nama Majelis Gereja dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH yang telah membagikan berkat rohani bagi keluarga dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya dan dalam rumah tangganya. Diucapkan juga banyak terima kasih kepada multimedia, pianis yang telah bertugas pada malam ini sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Desi, di mana orang tua telah dimuliakan Tuhan di Masamba. Kami jemaat turut berduka cita dan juga sektor 3 turut berduka cita atas meninggalnya orang tua. Sekian dan selamat malam.